Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Lutfi Fajriya dengan NIM akhiran 33. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang praktikum administrasi jaringan komputer, yaitu DHCP. Nah, di sini ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, di mana DHCP adalah protokol untuk mengelola pemberian konfigurasi jaringan secara otomatis agar perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan dapat saling berkomunikasi. DHCP dapat memberikan keuntungan, yaitu membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih cepat. Tanpa adanya DHCP, konfigurasi harus dilakukan satu persatu secara manual pada setiap perangkat dalam jaringan. Kemudian ada cara kerja DHCP. Yang pertama, dimulai dengan proses yang disebut discover. Discover ini dilakukan oleh perangkat klien dengan mengirimkan DHCP discover message kepada server. Yang kedua, ada request. Request ini klien akan melakukan request, yaitu membalas pesan dari server dengan mengirim DHCP request message. Yang ketiga, over. Server yang menerima pesan ini akan melakukan over, yaitu membalas pesan tadi dengan mengirimkan DHCP over message. Yang keempat ada acknowledgement, yaitu server akan melakukan acknowledgement, yaitu membalas kembali pesan dari klien dengan mengirimkan DHCP acknowledgement message. Kemudian ada langkah-langkah DHCP. Nah, yang pertama, langkah-langkah konfigurasinya yaitu melakukan install DHCP server dengan cara ketikan perintah seperti yang ada di gambar, yaitu apt get install isc DHCP server dan enter. Yang kedua, kita edit DHCP configuration di directory etc /DHCP dengan cara ketikkan perintah nano /etc /DHCP dhcpd.conf, kemudian di enter. Kemudian diubah menjadi ctrl xy, dan ketiga kita edit file, kemudian kita ketikkan perintah nano /etc /default /isc dhcp server, kemudian kita enter. Lalu kita simpan ctrl +x +y. Kemudian yang keempat, kita lakukan perintah etc /init.d atau isc dhcp server, kita restart, kemudian kita enter. Ini adalah contoh dari DHCP, langkah-langkahnya tadi. Nah, untuk mengetahui konfigurasi kita berhasil, pada tahapan ini DHCP server menerima isi pesan yang telah dikirimkan oleh klien secara bertahap, membalasnya dengan sebuah paket acknowledge DHCP ACK kepada klien, atau ACK itu acknowledge tadi. Di dalam DHCP server, sebagian diantaranya juga dilengkapi sebuah fitur mikrotik yang digunakan atau kegunaannya dari mikrotik ini sangat tepat ditujukan bagi jaringan yang mempunyai user dinamis dengan jumlah personel yang sering berganti. Untuk melakukan setting DHCP server mikrotik, kita dapat melakukan di menu IP, kemudian DHCP server, kemudian klik DHCP setup. Selanjutnya akan muncul beberapa kali instruksi lanjutan untuk melakukan setting konfigurasi pada mikrotik. Kemudian ada DNS. DNS yaitu Domain Name System. Itu sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang akan ditranslate dalam alamat IP sehingga bisa diakses. Ini adalah contoh dari settingan DNS setting. Cara mengetahui konfigurasi kita berhasil, yaitu kita perlu menguji setelah dikonfigurasi atau setelah mengkonfigurasi DNS server. Cara untuk menguji DNS servernya yaitu dengan mengetikkan perintah nslookup nama domain.com. Jadi setelah kata nslookup diikuti dengan nama domain dari website terkait, yaitu DNS server yang sudah berhasil dikonfigurasi akan menunjukkan kecocokan antara server dan address serta tertera nama domain seperti yang sudah kita buat. Kemudian ada bandwidth.
Bandwidth merupakan besaran maksimal proses pemindahan data pada sebuah perangkat atau jaringan. Besaran dari bandwidth biasanya diukur dalam satuan waktu, seperti bit per second atau bps. Biasanya ini menjadi parameter utama kekuatan dari VPS atau Virtual Private Server. Cara kerja bandwidth. Semakin tinggi bandwidth yang dimiliki, semakin banyak data yang dapat dikirim dan diterima melalui jaringan. Secara konsepnya, pengaturan ini dapat dibandingkan dengan volume air yang dapat mengalir melalui pipa. Biaya koneksi jaringan naik seiring dengan meningkatnya. Dengan demikian, biaya tautan akses internet khusus atau Dedicated Internet Access 1 GB per detik Gbps akan lebih mahal daripada koneksi di bawahnya atau yang lebih lambat. Berbeda dengan speed, keduanya seringkali disamakan. Jika diibaratkan seperti pipa air, bandwidth adalah jumlah air yang dapat dialirkan melalui pipa selama jangka waktu tertentu. Sementara speed adalah seberapa cepat air dapat didorong melalui pipa. Atau istilahnya itu kecepatan internet dilihat berdasarkan kecepatan koneksi saat itu saja. Uji keberhasilan. Jika ingin mengetahui dan mengecek kecepatan bandwidth internet dengan cukup lengkap, bisa mengunjungi https://www.bandwidthpledge.com. Pengguna hanya tinggal klik start di lingkaran berwarna orange. Untuk pengguna layanan internet tertentu, laman resmi dari penyedia layanan internet bisa dikunjungi dan masuk ke akun kita masing-masing. Dan nanti akan ada data mengenai kecepatan, bandwidth, nomor pelanggan, dan lain sebagainya. Kemudian ada application server. Apa sih application server itu? Application server merupakan aplikasi komputer yang memberikan pelayanan atau melakukan proses pelayanan terhadap setiap permintaan akses yang dilakukan setiap komputer pengguna atau klien yang terhubung dengan suatu jaringan. Cara kerjanya sendiri, aplikasi server ini bekerja sesuai dengan permintaan klien. Kayak misalnya komputer yang kita jalankan sedang bekerja mencari informasi yang kita butuhkan, maka server akan memperoleh informasi apa saja yang sesuai kebutuhan kita sehingga kita dapat mengakses isi website tersebut. Ini adalah topologi jaringan yang sudah saya rancang di aplikasi Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.